kemungkinan terjadi bukan hanya dilakukan oleh si Habib ini. Ketika saya mengulas tentang sejarah berdirinya NU, ayah Kiai Asep pasti masuk di dalamnya. Ki Abdul Halim ini yang sibuk menghubungi Kiai, mengirim surat, terus mendatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Walaupun mohon maaf kami tidak sempat ya untuk membalas semua komentar-komentar dari sahabat-sahabat sekalian. Namun insya Allah sebagian besar kami baca. Saudara-saudaraku sekalian, sedang viral atau ramai diperbincangkan akan tindak tanduk sejumlah oknum Habib, belum lagi berkaitan dengan diskursus nasab, belum lagi berkaitan dengan pengaburan sejarah serta perubahan identitas makam-makam tokoh Nusantara yang diklaim sebagai bagian dari mereka. Muncul lagi informasi yang tak kalah viralnya, yakni perlakuan dari seorang Habib yang sangat dikenal terhadap putra seorang pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Asep Saifuddin Abdul Halim. Kiai Asep ini sangat terkenal ya. Beliau memiliki pondok pesantren yang sangat besar di Jawa Timur, santrinya kurang lebih 14.000. Dan beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdul Halim. Biasanya dalam buku-buku sejarah NU ditulis dulu ya Abdul Halim Lui Munding. Nah, apa masalahnya? Sebagaimana juga diinformasikan oleh sejumlah media, situs berita ya. Media, situs berita bukan hanya medsos, yakni Jawa Pos. Sampai Jawa Pos memuatnya juga Bangsa Online, di mana dalam satu acara yang Kiai Asep ini diundang. Acaranya adalah acaranya Habib. Kiai Asep diundang untuk menghadiri acara itu. Beliau datang. Namun saat beliau datang bersamaan dengan seorang Habib ini ceramah, lalu sejumlah jemaah mengerubuti Kiai Asep untuk cium tangan. Biasa kan seperti itu menyambut kedatangan seorang Kiai sepuh yang juga memiliki pengaruh, apalagi beliau putra pendiri NU. Nah, ternyata Habib yang di panggung ini, ya mungkin istilah anak sekarang tuh jealous ya. Sehingga sang Habib ini menegur agar jemaah duduk. Hal biasa barangkali ya, agar jemaah duduk biar suasana tertib. Tetapi ada embel-embelnya bahwa itu bukan siapa-siapa. Itu yang dimaksud adalah Kiai Asep ini yang kemudian membuat salah satu pengurus PCNU Surabaya lumayan berang. Nah, kami di sini bukan untuk memperparah keadaan. Kami di sini bukan bermaksud untuk ngompor-ngomporin ya atau memanasi, tapi inilah realitasnya. Inilah realitasnya. Dan hal-hal seperti ini mungkin saja kerap kali terjadi. Namun karena sekarang ini berbarengan dengan diskursus nasab dan maraknya dibongkarnya pengaburan sejarah oleh sebagian dari mereka, maka hal ini mencuat ke permukaan. Bahkan situs berita sekelas Jawa Pos pun mengulasnya. Untuk lebih jelasnya, seulas saya akan baca yang dimuat di Bangsa Online ya. Putra pendiri NU ini direndahkan Habib Pasuruan. Di sini ditulis Habib Pasuruan. Mohon maaf tidak disebut namanya lah biar tidak jadi riba. Ini kita hanya mengambil iktibar dari persoalan ini ya. Putra pendiri NU ini direndahkan Habib Pasuruan di depan umum, tapi malah tersenyum. Kiai Asep tiba di acara pengajian saat seorang Habib asal Pasuruan berceramah. Melihat Kiai Asep datang, masa langsung berdiri. Mereka menyambut kedatangan Kiai Asep. Mereka berebut menyalami dan mencium tangan Kiai Asep. Maklum, Kiai Asep dikenal sebagai ulama besar. Selain itu, Kiai Asep adalah putra Kiai Haji Abdul Halim, salah seorang pendiri NU sekaligus pejuang kemerdekaan RI yang pada tahun 2023 lalu ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Tapi tampaknya Habib yang sedang berceramah merasa masgul atau kesal. Dengan suara lantang ia meminta massa yang berebut mencium tangan Kiai Asep duduk. Si Habib minta massa tak usah menyalami dan menghormati Kiai Asep. Ini redaksi versi Bangsa Online ya. Ayo duduk, itu dalam kurung Kiai Asep bukan siapa-siapa, kata si Habib yang dikenal sebagai ketua organisasi atau Robitoh Abaib dari klan tertentu itu. Banyak orang kaget termasuk Habib Abu Bakar Asgaf. Ia tak menyangka Habib yang sedang ceramah itu merendahkan Kiai Asep di depan umum. Apalagi Kiai Asep bukan tokoh atau ulama sembarangan. Bahkan Habib Salim Quraisy sebagai tuan rumah juga merasa tak enak. Tapi Kiai Asep tampak santai. Ya, saya nggak apa-apa diperlakukan demikian, kata Kiai Asep kepada Bangsa Online sembari tersenyum. Saat itu saya mau ke depan, saya berjalan ke dekat podium. Tiba-tiba Habib itu bilang begitu. Maksudnya ayo duduk semua, itu bukan siapa-siapa, kata Kiai Asep yang juga ketua umum pimpinan pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Oh, berarti Kiai Asep masih ketua Pergunu. Dulu waktu awal di KI dibentuk ulang Pergunu, saya sempat membantu. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, selain di sini juga Jawa Pos juga memuatnya ya, yang membuat salah satu pengurus PCNU Surabaya Berang. Di sini kita ambil hikmahnya, bukan untuk memperlebar persoalan ketidaksopanan seorang Habib itu. Kalau bicara seperti itu nampaknya ya yang muncul di peredaran kan banyak kan seperti itu. Yang kita harus lihat bahwa janganlah kita sama seperti mereka, bahwa walaupun mereka tidak semuanya seperti itu, harus digarisbawahi ya. Walaupun yang muncul walaupun terus ya yang muncul di permukaan seperti itu, saya jadi ingat sama Habib Rizik yang menanggapi Bang Haji Romai Rama. Aduh. Masya Allah. Nah, saya lebih baik mengulas tentang siapa ayahanda dari Kiai Asep ini. Ini juga sering kali kami ulas, dan ketika saya mengulas tentang sejarah berdirinya NU, ayah Kiai Asep pasti masuk di dalamnya. Karena ayahanda Kiai Asep yaitu Kiai Haji Abdul Halim, yang umum dulu di dalam kurungnya itu Lui Munding. Lui Munding itu sekarang masuk Cirebon atau mana ya? Dulu disebutnya Cirebon. Sekarang Purwakarta kalau tidak salah ya. Majalengka. Bahwa beliau ini terlibat sejak awal, bahkan mulai dari embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Karena Kiai Abdul Halim ini menikah dengan warga Surabaya, kemudian beliau bersahabat dengan Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah ini banyak kerjasamanya selain dengan sejumlah kiai, terutama Kiai Bisri Sansuri, juga dengan Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim ini dalam yang kemudian mengerucut untuk berdirinya NU yaitu Komite Hijaz. Beliau di situ awalnya ditulis sebagai pembantu. Istilah sekarang itu mungkin lebih tepat kepada sekretaris atau tenaga umum di dalam surat menyurat. Kiai Abdul Halim ini yang sibuk menghubungi kiai, mengirim surat, terus mendata. Kiai Abdul Halim yang mungkin fotonya jarang dipajang di acara-acara NU. Beliau memiliki peranan besar. Yang jadi ketua pada saat itu adalah ketua dari Komite Hijaz ini adalah Kiai Haji Hasan Gipo. Nah, Kiai Haji Hasan Gipo belakangan baru banyak dilihat fotonya. Dulu salah menempelkan foto. Ini juga sudah pernah kami ulas. Jadi kembali lagi kepada ayah Kiai Haji Asep. Maka Kiai Asep orang Surabaya, ada juga di Mojokerto pondok beliau itu Asep. Kok orang Jawa Timur Asep? Biasanya Asep itu kan Sunda, ya, karena ayahanda beliau adalah orang dari Lui Munding. Jadi kayak ikat kepala yang saya pakai ini kan kainnya Madura, setahu saya. Tapi bentuknya ini adalah Sunda. Jadi mirip-mirip Kiai Asep lah. Namanya Asep, berdarah Sunda dari ayah, tetapi beliau memiliki pesantren yang sangat besar di Jawa Timur. Sekali lagi sahabat-sahabatku sekalian, bahwa
ayahanda dari Kiai Asep, yakni Kiai Haji Abdul Halim, tokoh yang sangat luar biasa, mulai dari embrio asal muasal berdirinya NU sampai NU berdiri, sampai juga di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga pada 2023 lalu beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, jikalau kita melihat putra beliau, tentu tidak jauh-jauh perjuangannya atas pendidikan, atas Nahdlatul Ulama. Beliau ini setahu saya kan sudah sepuh. Beliau masih bersedia untuk menjadi ketua atau pimpinan pusat Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ya, saya pernah dulu terlibat di DKI, tapi karena saya bukan guru yang tetap, saya mengundurkan diri. Kebanyakan jabatan di NU. Jadi memang tidak sepantasnya siapapun kita atau siapapun dia yang datang untuk dikatakan seperti itu dengan kalimat dia bukan siapa-siapa atau itu bukan siapa-siapa. Memang ente siapa? Walaupun memang kadang-kala hal-hal seperti itu kan mengganggu ritme dari ceramah seorang penceramah atau si Habib ini. Kadang-kala ketika ada orang datang, ritme dari ceramahnya itu biasanya agak terganggu. Tetapi apakah pantas menyampaikan seperti itu? Yang umum saya ketahui, jikalau ada tokoh datang kemudian jemaah berebut salam, sang penceramah ini biasanya ketika ada seorang tokoh datang, lalu ada seorang tokoh yang lain berceramah, kemudian jemaah berebut salaman atau tidak pun, sang penceramah ini biasanya malah mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ini kok seperti itu? Ya, saya kembalikan kepada Anda di dalam hal ini, tetapi untuk tidak memperkeruh lah, bahwa ini cukup kita tahu bahwa ada hal yang seperti itu yang memungkinkan bukan hanya terjadi pada sekali ini, dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi bukan hanya dilakukan oleh si Habib ini. Bukan ngomporin. Ini juga menjadi introspeksi bagi kita semua. Kita sebagai warga Indonesia, siapapun kita, memang harus menjaga kesantunan, menjaga budaya kita yang dikenal santun, siapapun kita. Karena kita ini kan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu ditetapkan dalam Sumpah Pemuda dari berbagai-bagai suku yang ada, kemudian menggumpal, mengkristal menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Ketika sudah bangsa Indonesia, ya kita harus seperti bangsa Indonesia yang dikenal sopan santunnya. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.